Baik, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas teorema ini. Jika f aksen z sama dengan 0 pada suatu domain D, maka fz adalah fungsi konstan pada domain tersebut. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menunjukkan hal ini. Misalkan z sama dengan x tambah i kali y, sehingga fz dapat dituliskan sebagai uxy tambah i vxy. Kemudian karena f aksen z ini sama dengan 0, dan juga f aksen z ini dapat dituliskan sebagai ux tambah i vx, maka saya akan punya ux ditambah i vx ini akan selalu bernilai 0. Okay. Sehingga ketika kita membandingkan dua bilangan kompleks dalam hal ini 0 dengan ux tambah i vx, kita punya kesimpulan ux ini akan bernilai sama dengan 0 dan vx sama dengan 0. Okay. Kita peroleh dua hal ini. Kemudian kita juga mempunyai hal lain adalah fungsi U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Karena F selalu mempunyai turunan, maka U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Apa artinya di sini? Ada yang ingat persamaan Cauchy-Riemann apa? Ux sama dengan apa? Persamaan Cauchy-Riemann? Ux sama dengan? Halo? Ux sama dengan VY. Ux sama dengan Ux sama dengan VY. VY sama dengan min. UY sama dengan min VX. Ux sama dengan VY. UY sama dengan min VX. Nah, sedangkan kita punya UX dan VX ini masing-masing bernilai 0. Akibatnya UY dan VY juga bernilai sama dengan 0. Oke. Y dan VY bernilai sama dengan 0. Jadi baik UX, VX, UY, VY bernilai sama dengan 0. Oke, jadi UX-nya sendiri, UX dan UY bernilai 0. Nah, diasumsikan bahwa dapat diduga bahwa nantinya U ini konstan dan V ini konstan, sehingga F-nya sendiri juga adalah fungsi konstan. Nah, sekarang kita akan menunjukkan hal tersebut. Misalkan kita akan menunjukkan salah satunya saja. Misalkan kita akan tunjukkan bahwa U-nya adalah fungsi konstan, sebagai fungsi dua berubah adalah fungsi konstan. Nah, untuk V dapat ditunjukkan dengan cara yang serupa. Baik, sekarang kita coba untuk menunjukkan bahwa U adalah konstan. Jadi akan dibuktikan bahwa U adalah konstan. Akan ditunjukkan bahwa U konstan pada D. Oke. Oke. Nah, idenya adalah memanfaatkan apa yang kita ketahui tentang D ini. D itu adalah domain yang artinya himpunan buka yang terhubung. Nah, keterhubungan ini yang akan kita gunakan khususnya. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, misalkan kita ambil sebarang titik, misalkan P. Jadi kita sekarang memandang D ini sebagai subhimpunan dari R2 sekarang domain ini. Jadi bekerja untuk fungsi
dua perubahan. Jadi walaupun di awal diketahui pada bidang kompleks, kita bisa melihat analoginya pada R2 sehingga nanti kita akan menunjukkan bahwa U-nya bernilai konstan pada D. Oke, baik. Misalkan P adalah, jadi P adalah suatu titik pada himpunan D, misalkan. Oke. Kemudian misalkan kita ambil titik lain, P aksen adalah titik lain dari titik yang tidak sama dengan P, titik lain titik pada P pada D, dan kedua titik ini dihubungkan oleh suatu ruas garis misalnya, dan kedua titik ini dihubungkan oleh ruas garis L misalkan. Nah, kita akan menunjukkan bahwa U ini konstan pada sepanjang L. Oke. Kita akan menunjukkan bahwa U konstan pada sepanjang garis L ini, ruas garis L ini. Nah, kita akan gunakan konsep turunan berarah. Nah, oleh karena itu, oke, saya coba lihat ilustrasinya. Misalkan seperti ini P aksen misalkan. Jadi ini L. Nah, kemudian misalkan kalau Anda punya dua titik pada bidang, Anda bisa membuat vektor. Misalkan membuat vektor P ke P aksen, satu vektor. Kemudian Anda buat satu vektor satuan yang searah dengan vektor P aksen tadi. Yakni, saya definisikan sekarang. Tentu saja L adalah titik yang L adalah ruas garis yang menghubungkan titik P dan P aksen yang seluruhnya berada pada D. Jadi artinya bukan kasus yang misalkan saya punya titik ini, kemudian dihubungkan ada bagian yang berada di luar D. Nah, untuk kasus tersebut nanti kita akan coba gunakan keterhubungan. Nah, sekarang kita tinjau dua titik yang dapat dihubungkan oleh ruas garis dulu. Oke. Nah, selanjutnya definisikan vektor satuan tadi R sebagai vektor yang searah dengan vektor P aksen, kemudian dibagi panjangnya. Jadi otomatis panjang vektor ini adalah vektor panjangnya adalah 1. Oke. Panjangnya adalah 1. Nah, apa artinya di sini? Artinya sekarang kalau kita cari turunan berarah dari misalkan fungsi U. Jadi turunan berarah pada fungsi U sepanjang vektor P aksen. Jadi saya tuliskan sebagai D P aksen fungsi U ini sama dengan nabla U atau grad U hasil kali titiknya dengan vektor R. Oke, nah sekarang apa isinya di sini? Tentu saja nabla U isinya adalah apa? Vektor isinya adalah UX, UY. Misalkan R-nya adalah R1, R2. Kemudian karena UX dan UY-nya tadi bernilai 0,
Jadi ini 0,0 dot R1, R2, pastilah hasil kali titiknya akan bernilai sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita artikan apa arti dari turunan berarah sepanjang P aksen U ini. Artinya akibatnya karena ini bernilai 0, akibatnya U konstan pada U akan bernilai konstan pada garis L. Oke. Bernilai konstan pada L. Dengan cara serupa, oke. Dengan cara serupa juga V-nya otomatis nanti juga bernilai itu ya, konstan juga ya pada L. Ya. Oke. Nah, sebelum itu kita akan tinjau misalkan masih di fungsi U, kasus di mana domainnya ya memang daerah terhubung ya. Tapi misalkan daerahnya seperti ini. Misalkan titik P-nya di sini. Kemudian saya punya di sini titik Q. Tentu Anda tidak bisa menghubungkan garis langsung seperti ini kan. Karena ada bagian garis yang tidak termuat pada domain D. Nah, tekniknya tentu menggunakan keterhubungan tadi. Anda memilih titik di antaranya, misalkan R. Kemudian dengan argumen tadi, sepanjang garis ini, U-nya bernilai konstan. Oke. Jadi U konstan. Dengan cara serupa, ketika Anda menghubungkan R dengan Q di sini, ini juga U-nya konstan. Nah, jadi artinya penghubungnya adalah U dihitung di P, itu sama dengan U dihubung di R. Nah, karena ini juga konstan, U sama dihubungkan ke Q. Jadi UP sama dengan UQ. Jadi kalau se-ekstrim apapun himpunannya, misalkan oke. Titik ini, oke, ya ini masih juga dua ruas garis cukup ya. Ya intinya Anda misalkan titik P dengan PN ini harus dihubungkan oleh N buah garis, tapi tidak masalah. Jadi misalkan dari UP ini misalkan titiknya PN ya, jadi U P2 misalkan. Jadi asumsikan titik awal UP1 ke PN dihubungkan oleh N buah garis. Jadi Anda ini bahwa setiap ruas garis itu nilai konstan, jadi Anda bandingkan nilai titik-titik di kedua ujung garisnya. Jadi ada terminalnya di sini. Supaya nanti akhirnya menunjukkan kesimpulannya jika saya punya dua titik P dan Q, maka nilai U di titik P dan nilai U di titik Q nilainya sama. Artinya U-nya adalah fungsi konstan. Dengan cara serupa, jadi artinya konstannya sekarang pada domain D. Jadi U konstan
pada domain D. Dengan cara serupa, V dengan cara serupa V konstan pada himpunan D. Yang bernilai konstan. Nah, jadi artinya apa? U dan V bernilai konstan, terdapat bilangan real, katakanlah A dan B, sehingga UXY ini sama dengan A, dan VXY ini sama dengan B, untuk setiap XY di setiap titik X dan Y di D. Dengan kata lain, jadi FZ kita untuk setiap Z adalah A tambah, jadi mengapa FZ sama dengan itu? FZ kan tadi U tambah I V. Jadi karena U-nya sama dengan A dan V-nya sama dengan B, kita akan peroleh FZ-nya adalah sama dengan A ditambah I kali B, di mana A dan B adalah konstan. Jadi kita telah menunjukkan bahwa FZ-nya adalah fungsi konstan. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum ada Pak sepertinya. Oke. Coba Omar Abdul Aziz, ada pertanyaan? Omar Abdul Aziz, apakah ada pertanyaan? Iya Pak. Ada pertanyaan? Saya masih bingung di bagian dengan cara serupa V konstan pada D. Maksudnya itu seperti apa ya Pak? Artinya di awal kita ganti U dengan V. Jadi misalkan di sini mulai dari ini kan ditunjukkan bahwa V konstan pada D, misalkan P titik itu P aksen titik yang lain. Kemudian turunan berarahnya ini Anda ganti U dengan V. Ganti U dengan V. Tinggal ganti U dengan V. Jadi nanti kalau menghitungnya aksen V, jadi nabla V dot R kan. Sedangkan isi dari nabla V itu adalah Vx, Vi. Sedangkan keduanya 0. Jadi ini tetap 0 dot R kan. Nilainya sama dengan 0. Jadi sama saja. Bahwa V turunan berarah dari V terhadap arah P ke P aksen ini, vektor ini nilainya juga 0. Artinya V-nya konstan pada garis L. Nah, untuk menunjukkan bahwa V-nya konstan sepanjang D, sama seperti tadi. Ambil dua titik, dihubungkan oleh garis, sepanjang garis itu konstan, jadi artinya nilai di kedua ujungnya sama. Kemudian kalau ada titik lain yang tidak dapat langsung dihubungkan oleh satu ruas garis, ya ambil sebanyak berhingga garis yang menghubungkan kedua titik itu. Kemudian di terminal-terminalnya itu nilai V-nya bernilai sama seperti nilai di awalnya. Nilai di awal. Itu maksud pertanyaannya? Iya, tapi saya lebih ke ininya Pak. Bayangannya itu Pak yang tadi mengambil dua titiknya itu saya masih kurang paham Pak. Oke, mengapa diambil dua titik? Tentu atau bayangkan seperti ini, misalkan P-nya ini tetap satu titik. Kemudian titik yang lain dibandingkan. Apapun titik yang diambil, nilainya selalu sama dengan titik P yang tetap ini. Jadi artinya nilai fungsinya tidak pernah berubah. Artinya nilai fungsinya konstan. Seperti itu? Lebih jelas? Iya Pak, makasih Pak.
Baik. Ada pertanyaan lain? Belum ada, Pak. Muhammad Fajri, ada pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Oke, coba saya tanya. Kalau misalnya D-nya diganti bukan dengan domain, masih berlaku tidak teorema ini? Kalau D-nya bukan domain, apa yang Tadi terjadi? di teoremanya itu katanya di domain, Pak. Oke. Tapi kan teoremanya mengatakan apa? Jika coba baca dulu. Jika f aksen Z sama dengan 0, maka dia fungsi konstan tadi kalau nggak salah, Pak, tulisannya. Fungsi konstan. Nah, kok Di kalau domain. tidak salah? Belum dicatat? Belum dicatat, Pak. Duh, kenapa belum dicatat? Saya biasanya emang merhatiin dulu, Pak. Oke. Baik. Jadi, jika f aksen Z sama dengan 0 pada domain D, maka fz adalah fungsi konstan pada D. Oke, jadi ini mengatakan jika berlaku pada domain, maka f aksen Z sama dengan 0, maka f-nya adalah fungsi konstan. Tapi kan tidak mengatakan jika f aksen Z tidak pada domain, ini adalah fungsi konstan. Paham maksudnya? Jadi ini kan hanya mengatakan kalau domain berlaku. Kalau bukan domain kan belum dikatakan dia berlaku atau tidak. Nah, justru itu informasinya ingin kita gali. Kalau dia bukan domain, apa yang terjadi, Muhammad Fajri? Bisa jadi himpunannya tidak terhubung, Pak. Oke, himpunan yang tidak terhubung. Teorema tadi masih berlaku tidak? Artinya, kalau tidak terhubung, kayaknya enggak, Pak. Oke, contohnya apa? F-nya apa? Contoh F-nya apa? Jadi artinya mengatakan yang teorema ini tidak berlaku bagaimana, Muhammad Fajri? Misalkan tadi saya ganti D-nya ini sebarang himpunan. Jadi artinya mengatakan implikasi ini salah, artinya bagaimana? Jadi jika P maka Q, salahnya itu apa? Kalau P benar, Q salah, Pak. Oke, P benar dan Q salah. Yeah. Oke, P benarnya apa? Jika f aksen Z sama dengan 0 pada domain D. Tentu kalau bukan domain, maksudnya pada himpunan pada D. Himpunan D. Oke. Tidak pakai jika juga. Artinya apa? Ada fungsi F yang memenuhi f aksen Z sama dengan 0 pada himpunan D dan F bukan fungsi konstan. Iya, Pak. Seperti itu kan? Iya. Fajri? Oke. Kalau ada, tunjukkan. Ada atau tidak? Fajri. Jadi pertama tadi Anda menunjukkan bahwa D-nya itu bukan domain pilihannya. Konstruksi D-nya apa? Dan F-nya apa? Konstruksi F dan D-nya apa, Fajri? Maksud konstruksinya, Pak? Jadi contohnya. Contoh F dan contoh D supaya teorema tadi tidak berlaku jika D-nya bukan domain. Jika D-nya suatu himpunan yang bukan domain. Oke. Nah, contoh yang bukan domain apa dulu, Muhammad Fajri? Tanpa memikirkan F-nya, contoh himpunan buka yang bukan domain apa? Himpunan buka yang bukan domain, Pak? Iya. Yang seperti apa? Yang terpisah, Pak. Terpisah, oke. Misalnya apa? Dua lingkaran gitu, yang terpisah. Dua cakram, ya. Pusatnya di mana misalkan? Misalkan di 0 sama di 2, misalkan. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kan bukan domain kan? Gabungan dari himpunan bukan domain kan? Iya, Pak. Nah, fungsinya apa? Modulus Z kecil sama... Nah, fungsinya. Ini kan ini himpunannya.
Jadi D itu adalah himpunan gabungan dari misalkan cakram satuan. Tadi pusatnya di 2 atau yang jauh aja, 3 ya misalkan. Gabung Z min 3 misalkan lebih kecil dari 1. Seperti itu. Nah, ini D-nya kan, yang bukan domain. F-nya apa, Fajri? F-nya Ya tentu ini putus-putus ya artinya. F-nya apa? harus ditentuin UX sama UXY sama VXY-nya, Pak. Ya kan kita ingin menunjukkan bahwa klaim Anda tadi ada fungsi F di mana turunannya 0, tapi fungsi tersebut tidak konstan. Klaim Anda itu kan tadi? Iya, Pak. Oke, apa contohnya? Coba yang lain ada yang bisa membantu? Silakan. Reko, silakan. Belum kepikiran, Pak. Safira, Patika. Berpikirnya yang sederhana saja. Masih belum kepikiran juga, Pak. Ya? Yang sederhana saja, yang dipikir yang sederhana saja. Agnes? F-nya bisa sembarang, Pak. Kayak Z kuadrat. Ya justru kita yang menentukan. Yang sederhana saja. Bahwa turunannya 0, tapi fungsi tersebut bukan konstan. Pada daerah D ini. Z kuadrat, Pak. Oke, Z kuadrat kemudian. Tapi turunannya kan tidak 0 kan? Turunannya kan tidak 0 kan? Di D saat D-nya 0, Pak. Oke, saat di satu titik. Tapi yang diinginkan nolnya di turunannya 0 di D-nya. Di sebarang domainnya. Yang mudah saja. FZ sama dengan X, Pak. FZ sama dengan X maksudnya? Bagian realnya? Ya, real Z. Nah, bagian real itu kan kemarin tidak mempunyai turunan kan? Oh iya. Jadi tidak bisa. Yang punya turunan, yang mudah saja coba. Yang berpikirnya sederhana saja. Dua fungsi konstan, Pak. Nah, jadi apa? FZ. FZ Jadi sama Anda dengan buat 1. ini kan, piecewise define function seperti ini kan. Misalnya 1, kalau Z-nya kecil dari 1 di sini. Kemudian ini 2, kalau modulus Z min 3-nya lebih kecil dari 1, seperti ini saja. Seperti ini saja. Ini kan fungsinya bukan konstan kan. Ada Z yang berbeda, nilai fungsinya berbeda. Kemudian turunannya 0. Jelas, karena masih di domain ini turunannya 0, artinya di domain keseluruhan juga 0 kan nilai 2 di situ. Fajri? Muhammad Fajri? Ya, Pak. Bisa tolong diulangi? Yang mana, Pak? Yang ini bagian definisi FZ-nya. Oh, nilai fungsinya sama dengan 1 di domain modulus Z kecil dari 1, terus bernilai 2 di domain Z modulus Z min 3 kecil dari 1. Oke, mengapa? Ini fungsinya apa ini? Fungsi sifatnya apa? Refak Z-nya 0. Turunannya 0, Pak. Oke, tapi tetapi bukan fungsi konstan. Tapi bukan fungsi konstan. Kontinu apa konstan tadi? Tetapi
Bukan fungsi konstan ya? Bukan fungsi konstan, Pak. Ya, walaupun turunannya 0. Iya. Seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Berpikirnya sederhana saja kalau mencari contoh-contoh penyangkal ini. Apa yang familiar, kemudian dilihat apa sifat fungsinya supaya teorema tadi berlaku. Seperti itu. Bisa ya? Bisa, Pak. Paham maksudnya? Yang lain? Mengerti, Pak. Baik. Bisa ya? Baik, jadi kalau D-nya bukan domain, belum tentu fungsi tadi berlaku. Oke. Baik, sekarang kita akan coba melihat beberapa contoh fungsi, kemudian melihat fungsi ini analitik atau tidak, atau fungsi ini entire atau tidak, dari sifat-sifat ini, dan juga penggunaan dari teorema yang baru saja kita bahas. Oke. Baik. Yang pertama, misalkan saya punya fungsi rasional seperti ini, fz sama dengan z pangkat 3 tambah 1 misalkan dibagi z kuadrat min 4 dikali z kuadrat tambah 1 misalkan. Oke. Nah, fungsi ini analitik. Kecuali di mana? Kecuali di mana? Dia tidak analitik pada Z kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, pada z kuadrat min 4 sama dengan 0. Dan Artinya Z di mana itu? Di 2 dan min 2 ya? Benar? Iya, Pak. Kemudian z Sama kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Artinya di mana itu? plus minus I, Pak. I dan minus I. Oke, jadi artinya bisa saya tuliskan F analitik pada C dan dikurangi himpunan min 2, min I, kemudian I dengan 2. Oke. Nah, seringkali istilah yang digunakan kalau tidak salah untuk fungsi yang analitik kecuali diberi hingga bayangan titik seperti ini dinamakan fungsi meromorfik. Fungsi rasional ya. Baik. Nah, tentu saja di selain titik ini Anda bisa menggunakan aturan turunan untuk hasil bagi dua fungsi ya. Jadi Anda tinjau z pangkat 3 tambah 1 dan Anda tinjau penyebutnya ini. Anda tinjau penyebut ini. Oke. Bisa ya? Kemudian contoh berikutnya. Fungsinya dituliskan sebagai langsung diketahui bagian real dan bagian imaginernya dalam variabel X dan Y. Jadi misalkan fungsinya adalah F dihitung di X tambah Y ini sama dengan cos hiperbolik X cos Y ditambah I sin hiperbolik X sin Y. Misalkan. Tuliskan seperti itu. Oke. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa menuliskan bagian U dan bagian V-nya di sini. Jadi misalkan UXY sama dengan cos hiperbolik X cos Y
Dan Vx sama dengan sin hiperbolik X sin Y. Nah, kita akan untuk memeriksa bahwa F ini mempunyai turunan di setiap titik, caranya seperti yang lalu. Kita cek turunan parsialnya, apakah ada pada lingkungan yang memuat suatu titik. Dan juga turunan parsialnya adalah fungsi kontinu dalam hal fungsi dua berubah. Dan juga persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi. Okay. Persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi. Oke. Nah, tentu saja turunan parsialnya ini ada karena sebagai fungsi real di sini cos hiperbolik X dan cos Y sin hiperbolik X dan sin Y ini adalah fungsi yang mempunyai turunan di setiap titik X maupun di setiap titik Y. Oke. Maupun di setiap titik Y. Oke. Baik. Nah, ya jadi kita cari UX-nya apa, UY-nya apa, VX-nya apa, VY-nya apa. Oke, mulai dari UX misalkan. X-nya adalah apa? Sin hiperbolik X cos Y. Hiperbolik X cos Y ya. Oke. Dan Y-nya adalah apa? Minus cos hiperbolik X sin Y. Demikian pula Vx-nya adalah cos hiperbolik X sin Y ya. Oke. Kemudian V-nya adalah sin hiperbolik X cos Y. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini masing-masing UX, VX, UY, dan VY-nya ini adalah fungsi yang kontinu. Okay. Jadi fungsi U dan V mempunyai turunan parsial, semua turunan parsialnya kontinu. Dan lebih lanjut, persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi ya. Coba Anda cek UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Seperti itu ya. Jadi UX, UY, VX, dan VY kontinu. Kontinu di setiap titik ya. Pada di setiap titik. Oke. Nah, kontinu di setiap titik. Kemudian lebih lanjut tadi persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi. UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Min VX. Jadi F mempunyai turunan di setiap titik Z dengan kompleks Z. Jadi artinya apa? Tadi bahwa UX, UY, VX, VY itu kontinu di setiap titik X pada bidang setiap titik X, Y dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann juga di setiap titik X, Y, maka F-nya mempunyai turunan di setiap bilangan kompleks Z. Baik. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak, coba saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita misalkan punya fungsi kompleks yang analitik dan juga konjugatnya analitik. Nah, misalkan sebelum
Jika oke, jadi contoh berapa tadi? Contoh 3 ya. Jika f z sama dengan ux, y tambah i vx, y dan fz konjugat, f konjugat z yang definisinya tentu ux, y x, y min i vx, y analitik pada domain D. Oke. Maka di sini simpulannya apa? Maka F-nya apa? Nah, oke, Anda mungkin tentu bisa melihat dari buku, tapi kita coba eksplorasi dulu. Kalau misalnya FZ-nya sama dengan identitas Z itu sendiri, mungkin tidak ini berlaku. Hipotesis dari teorema ini. Mia Agustina, misalnya. Mia Agustina. Ya, Pak. Kalau misalnya FZ-nya sama dengan Z, apakah mungkin FZ konjugatnya juga analitik, Mia? Mungkin, Pak. Gimana? Kalau FZ-nya sama dengan Z sekarang spesifik. FZ konjugat berarti kan Z konjugat. Z konjugat itu analitik tidak? Z konjugat tidak. Tidak analitik kan? Jadi Z dan Z konjugat tidak bisa sekaligus keduanya analitik. Ya kan? Dengan kata lain. Nah, jadi dugaannya fungsi apa yang bisa memenuhi keduanya ini analitik? Misalkan kalau Anda ganti Z-nya tadi dengan Z kuadrat, tentu akan sama dengan Z konjugat dikuadratkan kan? Sebenarnya. Z konjugat dikuadratkan kan? Nah, kalau seperti itu juga tidak analitik kan? Nah, jadi fungsi F yang kira-kira memenuhi keduanya ini, F-nya haruslah apa? Fungsi apa? Mia. Yang keduanya analitik, Pak. Yang FZ-nya analitik dan FZ konjugatnya analitik. Kira-kira fungsi apa yang memenuhi itu? Belum kepikiran, Pak. Oh, di buku belum dibaca contoh ini? Fungsi konstan, Pak. Fungsi konstan. Jadi, maka F adalah fungsi konstan pada domain D. Oke. Jadi dugaannya tentu tadi dengan kasus-kasus itu akan sangat sulit memenuhi keduanya, yakni FZ-nya analitik sekaligus FZ konjugat analitik. Nah, kalau fungsi konstan kan tidak masalah. Setelah diambil konjugat, konjugatnya juga fungsi konstan. Sedangkan semua fungsi konstan itu selalu mempunyai turunan kan pada setiap bidang kompleks. Jadi bahkan ini adalah fungsi yang entire, fungsi konstan ini. Jadi analitik pada bidang kompleks. Nah, ketika kita ingin membuktikan bahwa F ini adalah fungsi konstan, jadi tadi dugaan saja berdasarkan coba-coba fungsi yang sederhana, tentu kita akan memverifikasi klaim ini. Nah, untuk menunjukkan bahwa F-nya adalah fungsi konstan, salah satu alat yang dapat kita gunakan apa?
Devon Wahyudi. Silakan. Ya, Pak. Salah satu alatnya apa untuk menunjukkan bahwa f adalah fungsi konstan? Alat untuk menunjukkan f fungsi konstan. Ya, tentu diketahui f-nya analitik. Apa ya? Apa alatnya? Jadi diketahui f-nya analitik, kemudian yang ingin ditunjukkan bahwa f-nya adalah konstan. Sama dengan 0 nggak sih, Pak? Apa f aksen z-nya? 0. Sama dengan 0. Oke, jadi sudah terbayang untuk menunjukkan bahwa f adalah fungsi konstan, kita ingin menggunakan teorema sebelumnya. Dan ingin menggunakan teorema sebelumnya bahwa jika f aksen z adalah fungsi 0, maka fz adalah fungsi konstan. Seperti itu. Bisa ya? Terbayang ya? Oke, jadi target kita adalah menunjukkan bahwa f aksen z ini sama dengan 0 targetnya. Oke, nah sekarang kita manfaatkan dari yang diketahui ini bahwa f dan fz konjugat ini analitik. Kita akan membuktikan bahwa f aksen z sama dengan 0 seperti itu. Oke. Nah jadi untuk menunjukkan f aksen z sama dengan 0, salah satunya bagaimana untuk menunjukkan f aksen z sama dengan 0? F aksen z itu turunan. Kalau dinyatakan sebagai dalam U dan V, dia sama dengan apa? Salah satunya. Oh, turunan parsial tambah I dari Vx kan? Iya, Pak. Di sini kan. Nah, jadi petunjuknya adalah menunjukkan bahwa kalau ini sama dengan 0, artinya kita akan menunjukkan bahwa Ux-nya sama dengan 0 dan Vx-nya sama dengan 0. Itu yang diinginkan kan? Oke. Jadi ini bekerja mundur ya. Jadi pertama yang ingin dibuktikan bahwa f-nya adalah fungsi konstan. Bagaimana cara mencapainya? Dengan menggunakan teorema sebelumnya tadi. Dan untuk menggunakan teorema tadi kita harus menunjukkan bahwa f aksen z bernilai 0. Oke. Sedangkan f aksen z itu sama dengan ux tambah i vx yang bernilai sama dengan 0. Kemudian ini bernilai 0, arti supaya ini bernilai 0, bisa kita cari bahwa ux-nya sama dengan 0 dan vx-nya sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan bahwa masing-masing ux dan vx-nya sama dengan 0, apa yang kita gunakan? Oke, kita tulis fz-nya ini seperti ini. Kemudian kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann. Kita gunakan 2 persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Yang pertama untuk f, untuk U dan V, dan yang kedua untuk FZ konjugat, yakni untuk U dan min V. Seperti itu. Paham maksudnya sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Tolong beritahu yang mana. Pak, yang terakhir bisa diulang, Pak? Yang mana? Ini? Yang terakhir. Ya, yang ini. Nah, untuk menunjukkan bahwa UX sama dengan 0 dan VX sama dengan 0, kita gunakan informasi berikut. Bahwa F-nya ini analitik, artinya U dan V di sini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, dan juga FZ konjugat ini analitik, artinya U dan ini bisa saya tulis sebagai plus I kali min V, gitu kan. Ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann juga. Jadi artinya kita ingin menggunakan 2 persamaan Cauchy-Riemann untuk memperoleh UX sama dengan 0 dan VX sama dengan 0. Targetnya seperti itu. Apakah sudah lebih jelas? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, jadi
kita mulai dari hal tersebut. Yang pertama, karena F mempunyai turunan, maka kita akan punya UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Yang pertama ya. Nah kemudian karena F konjugat mempunyai turunan, nah Anda perhatikan bahwa U-nya sama ya dengan F, yakni U itu sendiri. Tapi bedanya adalah V-nya dari F konjugat ini adalah min V. Oke, jadi saya tuliskan di sini UX sama dengan V-nya adalah min V. Jadi saya tulis dulu dalam tanda kurung, nanti kita jabarkan. UX sama dengan min V terhadap Y, yakni di sini min V terhadap Y. Oke. Kemudian kita juga punya yang kedua, hubungan yang kedua, UY sama dengan min V terhadap X. Jadi ini min VX, min VX sama dengan VX. Oke, nah sekarang kita gunakan dua hal ini sekarang. Ini UX sama dengan VY dan UX sama dengan min VY. Jadi kalau Anda jumlahkan 2 UX sama dengan VY tambah min VY 0 nilai. Jadi UX-nya sama dengan 0. Kemudian dengan cara lain, UY sama dengan min VX, kemudian UY juga sama dengan VX. Oke. Oke. Jadi kalau dijumlahkan kembali atau dikurangkan, mungkin lebih tepatnya dikurangkan. Jadi UY dikurangi, karena kita ingin mencari VX ya. UY dikurangi UY sama dengan 0, sama dengan min 2 VX. Jadi VX-nya sama dengan 0. Oke. Nah kemudian UX dan VX-nya sama dengan 0, jadi F aksen Z sama dengan UX ditambah I VX, masing-masing 0. 0 tambah I kali 0, nilai sama dengan 0. Jadi karena F aksen Z sama dengan 0 pada domain D, maka FZ ini konstan pada D. Oke. Seperti itu. Jadi kita telah membuktikan yang diinginkan. Baik. Bisa ya? Apakah ada pertanyaan? Komentar? Yang tidak jelas di mana? Ari? Ada pertanyaan, Ari? Ari? Apakah ada pertanyaan? Raihan Raha, Ashraf? Ada pertanyaan? Sejauh ini jelas ya, Pak. Oke, bisa jelaskan ulang? Kan kita kan ini jelasinnya dari yang mana ya, Pak? Dari awal misalnya. Oke, jadi kan bukan yang ini. Mana tadi? Ini. Dari contoh 3 ini. Oke, jadi kan kita punya FZ itu merupakan, dan F konjugat Z itu merupakan nilai fungsi yang analitik pada domain D. Nah, dari teorema tadi kita tahu kalau misalkan berarti F itu merupakan... Jika tadi kesimpulannya belum dibaca tadi. Yang mana, Pak?
kesimpulannya. Tadi kan Anda baru membaca premis dari pernyataan itu kan. Oh iya. Maka F adalah fungsi konstan pada D. Oke. Nah, sebelum membuktikannya, intuisinya bagaimana? Secara heuristiknya bagaimana? Mengapa hasil ini kira-kira berlaku bagaimana? Dari teorema, Pak. Jangan coba dugaan Anda secara heuristik mengapa ini hanya fungsi konstan yang memenuhi F konjugat dan F yang analitik. Secara dugaan Anda, secara intuitif, mengapa? Tadi sudah saya jelaskan. Mengapa F-nya haruslah fungsi konstan? Oke, nanti kita lihat buktinya. Buktinya kan di bawah, bisa Anda baca. Tapi secara intuitif, mengapa ini F-nya konstan? Ari? Karena Z sama apa? Karena Z dengan Z konjugatnya harus berbarengan analitik, Pak. Sedangkan kalau misalkan Z konjugat itu biasa kalau misalkan dia bukan konstan, dia itu bukan analitik. Ya, mengapa dia analitik? Karena tidak memiliki turunan. Tidak memiliki turunan. Jadi itu ya intuisinya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ide buktinya. Sebelum buktinya. Ide buktinya kan kita pengen buktikan kalau misalkan dia itu konstan. Berarti kita membuktikan bahwa f aksen Z itu sama dengan 0 dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann ya, Pak. Oke. Sebelum Cauchy-Riemann, bahwa f aksen Z itu dapat ditulis sebagai f aksen Z itu dapat tulis menjadi UX ditambah IVX sama dengan 0. Oke. Terus kita pengen membuktikan kalau misalkan UX-nya itu sama dengan 0 dan VX-nya sama dengan 0. Oke. Setelah itu baru kita pakai persamaan Cauchy-Riemann-nya memenuhi karena dia analitik berarti dia memenuhi Cauchy-Riemann-nya. Habis itu kita bakalan dapat dari yang fungsi yang pertama, yang fungsi FZ kan berarti kan UX sama dengan VY sama UY sama dengan min VX. Okay. Lalu dari fungsi yang Z konjugat berarti UX itu kita dapat kan kita punyanya kan min plus dalam kurung min VXY kan berarti Pak. Berarti kan UX-nya sama dengan dalam kurung min VY. Berarti kita juga bisa dapat kalau misalkan UX itu sama dengan min VY. Dan UY-nya sama dengan min dalam kurung min VX. Berarti nanti UY-nya sama dengan VX. Lalu nanti kita jumlahkan antara UX yang dari Z saja dan Z konjugat. Nanti kita dapatkan bahwa 2 UX itu sama dengan 0. Terus berarti UX-nya akan sama dengan 0. Terus yang untuk UY-nya kita kurangkan, jadinya nanti 0 sama dengan min 2 VX. Berarti nanti kita dapat VX-nya itu sama dengan 0. Jadi kita terbukti kalau misalkan UX-nya sama dengan 0 dan VX-nya sama dengan 0. Sehingga V aksen Z yang tadi kita tuliskan dalam bentuk UX tambah IVX sama dengan 0. Kayak gitu, Pak. Oke, yang terakhir penutup. Yang terakhir jadinya karena V aksen Z-nya sama dengan 0 pada domain, di mana V aksen Z konstan pada D. F-nya yang konstan. Oh iya, F-nya yang konstan. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Bisa ya ini diaplikasikan. Baik. Nah, sekarang kita akan coba sebagai akibat dari contoh ini, contoh 4, bahwa kalau Anda punya fungsi yang analitik pada suatu domain, kemudian modulus dari fungsinya ini konstan,
maka fungsinya haruslah fungsi konstan. Oke, dengan menggunakan contoh 3 ini kita akan ajukan dengan menggunakan contoh 3. Oke, jadi jika F analitik pada suatu domain D dan modulus Fz ini konstan, maka Fz juga harus konstan. Oke, harus juga konstan pada D. Oke, jadi kita akan gunakan contoh 3 tadi untuk menunjukkan contoh 4 ini. Nah, salah satunya adalah contoh 3 tadi adalah kita ingin memaksa bahwa F dan F konjugat itu keduanya adalah fungsi yang analitik. Idenya seperti itu. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari yang diketahui. Kemudian, jadi yang diketahui khususnya adalah modulus Fz-nya yang konstan. Oke. Jadi buktinya adalah misalkan modulus Fz ini sama dengan C, dengan C-nya adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita tinjau dua kasus untuk C. Yakni C-nya sama dengan 0 dan C-nya lebih besar dari 0. Oke, kita tinjau untuk C yang mudah dulu, C-nya sama dengan 0. Jika C sama dengan 0, kita akan peroleh, jadi kasus 1, C-nya sama dengan 0. Jika C sama dengan 0, maka modulus Fz sama dengan 0. Nah, karena modulus Fz sama dengan 0, modulusnya untuk setiap Z, maka kita punya Fz-nya sendiri juga sama dengan 0. Jadi karena bilangan kompleks yang modulusnya 0 adalah 0 itu sendiri. Oke, jadi kasus 1 sudah tahu ya, jadi jika modulus Fz-nya 0, maka Fz-nya konstan dan persisnya Fz sama dengan 0 pada domain D. Nah, sekarang kita tinjau kasus 2, yakni ketika C-nya lebih besar dari 0. Oke, ketika C lebih besar dari 0. Nah, di bagian ini kita akan gunakan contoh 3 tadi. Jadi kita ingin membuat F-nya tentu saja sudah diketahui analitik. Tinggal kita mengakali, memunculkan informasi dari modulus Fz sama dengan konstan ini, supaya informasi Fz konjugatnya keluar dari sini. Bisa kita manfaatkan informasi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan, apa hubungan antara modulus dan konjugat yang bisa kita gunakan? Apa hubungan modulus dan konjugat yang bisa kita gunakan di sini? Modulusnya sama, Pak. Belum. Artinya, apa kaitan antara konsep modulus dan konjugat dalam satu persamaan itu? Apa? Dalam satu persamaan. Ketika kita menghitung modulus dengan menggunakan konjugat, apa hubungannya? Jadi kalau saya punya modulus W, ini sama dengan apa? Nanti muncul W konjugat. Itu hubungannya apa? Ada yang bisa? Nur Ali Basyah? Oke. Atau silakan, tadi siapa? Silakan. Tadi siapa? Ya, silakan. Saya, Pak.
Silakan. Modulus W kuadrat sama dengan W konjugat. Modulus dari W dikuadratkan itu akan sama dengan hasil kali antara W dengan W konjugat. Oke, jadi artinya kalau saya punya modulus FZ sama dengan C, maka modulus FZ dikuadratkan ini akan sama dengan C kuadrat, tapi di lain pihak modulus dari FZ dikuadratkan ini akan sama dengan FZ dikali FZ konjugat. Oke. Nah sekarang jadi kita akan gabungkan dua hal ini. Jadi ketika digabungkan saya akan punya FZ dikali FZ konjugat ini akan sama dengan C kuadrat dengan C-nya lebih besar dari 0. Ketika C lebih besar dari 0 artinya C kuadrat juga lebih besar dari 0. Artinya karena ruas kanan tidak pernah 0, maka FZ ini tidak pernah sama dengan 0 kan? Jika ada satu Z sehingga FZ itu berdasarkan 0, maka otomatis ruas kiri 0, tapi ruas kanan tidak pernah 0, jadi bertentangan. Jadi haruslah FZ-nya tidak 0 kan? Sampai di situ dipahami? Sampai bagian ini sudah dipahami? Ada yang bingung? Oke, saya lanjutkan. Nah, FZ-nya tidak 0 artinya apa? Tadi di bagian ini saya bisa tuliskan FZ konjugat sebagai C kuadrat dibagi FZ. Nah, kemudian karena F analitik, FZ-nya tidak pernah 0, dan yang terakhir, FZ konjugat ini sama dengan C kuadrat dibagi FZ, maka jadi ada fungsi yang dinyatakan dalam sekian dibagi sekian, bagian pembilangnya konstan, penyebutnya fungsi analitik yang tidak pernah 0, kesimpulannya adalah konjugat dari FZ ini juga analitik. Pada D. Nah, berdasarkan contoh 3, contoh 3, F Z ini konstan pada D. Jadi kita telah membuktikan yang diinginkan. Apakah sudah bisa dipahami? Apakah sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Elizabeth Victoria, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Bisa menjelaskan ulang? Dari yang mana, Pak? Ini, contoh 4 ini. Jadi kan F itu analitik pada suatu domain D. Okay. Dan modulus FZ-nya itu konstan. Maka tuh pengen dibuktikan kalau misalnya FZ konstan pada D. Ya. Yeah. Jadi pertama dimisalin dulu, kalau misalnya kan tadi modulus FZ-nya itu konstan, berarti sama dengan C. Nah, terus cari berarti yang C-nya lebih besar sama dengan 0. Terus kalau C-nya sama dengan 0, udah pasti FZ-nya itu sama dengan 0. Soalnya kan dia modulus FZ-nya sama dengan 0, maka FZ-nya itu 0 pada D. Maka sekarang bakal dicari kalau misalnya C-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau C-nya lebih besar dari 0, tadi itu kita bisa nyambunginnya pakai yang FZ modulus FZ kuadrat itu bisa ditulis sebagai FZ dikali FZ konjugat.
itu sama dengan C kuadrat. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau misalnya ruas kanannya itu nggak pernah 0, karena kan tadi C-nya itu lebih besar dari 0, maka C kuadrat itu tuh juga lebih besar dari 0. Maka FZ-nya tadi tidak sama, maka ruas kanannya nggak pernah 0. Maka dari itu bisa ditulis juga FZ konjugatnya sama dengan C kuadrat per FZ. Nah, jadi karena F-nya tadi analitik dan FZ-nya tidak sama dengan 0, maka bisa ditulis FZ konjugatnya itu juga analitik. Maka dari itu berdasarkan contoh yang sebelumnya di contoh 3, FZ-nya itu konstan. Oke, konstan. Terima kasih. Bisa ya? Baik. Jadi untuk fungsi analitik sampai di bagian ini. Nah, nanti tolong Anda kerjakan di beberapa latihan dan mungkin nanti besok ataupun mungkin besok atau lusa akan ada PR yang di mingguan seperti biasa. Nah, sekarang kita coba melihat pembahasan berikutnya mengenai fungsi harmonik, oke, sebagai kaitan dengan fungsi analitik ini. Oke. Baik. Bagian berikutnya adalah mengenai fungsi harmonik. Oke. Nah, mungkin Anda juga pernah mempelajari hal ini, definisinya ataupun kaitannya di kuliah, misalkan pengantar persamaan diferensial, misalkan. Jadi definisinya apa dari fungsi harmonik ini? Fungsi jadi dua peubah, dua variabel H dan ini bernilai real, fungsi dua peubah bernilai real H ini disebut fungsi harmonik. Pada suatu domain. Jika turunan, jika semua turunan parsial pertama dan kedua dari H ini continue dan HXX di titik X, Y ditambah HJ di titik X, Y ini sama dengan 0 pada domain. Pada domain. Syaratnya itu jadi turunan parsial pertama dan kedua dari H continue masing-masing dan HXX HYY sama dengan ditambah HYY sama dengan 0 pada domain. Jadi artinya yang continue tadi adalah HX, HY, HXX, HYY, H
XY. Dan juga HYX. Ini semuanya kontinu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh. Mungkin contoh di buku saja cukup. Misalkan salah satu contohnya, misalkan TXY, fungsi TXY definisikan sebagai E pangkat min Y sin X. Jadi ini murni fungsi dua peubah. Pangkat min Y sin X. Nah, kita ingin periksa bahwa fungsi ini memenuhi persamaan tadi. Dan ini persamaan ini tentu Anda tahu dinamakan sebagai persamaan Laplace ya. Sebagai persamaan Laplace. Oke. Nah, kekontinuan turunan parsial dari T ini terlihat ya. Jadi kalau misalkan yang pertama Anda lihat turunan pertamanya terhadap X misalkan, yakni E pangkat min Y cos X. Kemudian parsial terhadap Y adalah min E pangkat min Y sin X. Ya. Ini turunan parsial pertamanya masing-masing adalah fungsi yang kontinu. Fungsi dua peubah yang kontinu. Dua variabel yang kontinu. Oke. Berikutnya kita turunkan sekali lagi TXX misalkan. Ini adalah min E pangkat min Y sin X. Kemudian TXY setelah diturunkan terhadap X, turunkan terhadap Y, yakni min E pangkat min Y cos X. Selanjutnya, di sini saya hitung TYX. Y turunan terhadap Y diturunkan sekali lagi terhadap X adalah min E pangkat min Y cos X, Y diturunkan sekali lagi terhadap Y. Y E pangkat min Y sin X. Nah, Anda perhatikan semua turunan parsial ini kontinu. Sebagai fungsi dari dua peubah adalah fungsi yang kontinu. Kemudian, kita perlu periksa TXX ditambah TYY. TXX-nya apa? Min E pangkat min Y sin X. TY-nya adalah E pangkat min Y sin X. Pangkat min Y sin X. Nilainya sama dengan 0. Okay. Nilainya sama dengan 0. Okay. Jadi artinya T ini adalah salah satu contoh fungsi harmonik. Jadi T adalah fungsi harmonik yang didefinisikan tadi di awal. Nah, selanjutnya kita akan melihat kaitan antara fungsi analitik dengan fungsi harmonik ini. Kita akan melihat kaitan antara fungsi yang analitik dan fungsi yang harmonik. Oke. Oke. Oke, kita akan lihat kaitannya, yakni, tentu saja Anda melihat fungsi analitik itu adalah sifat dari fungsi kompleks, sedangkan fungsi yang harmonik itu adalah sifat dari fungsi dua peubah. Nah, dugaannya adalah F-nya analitik,
Maka masing-masing bagian real dan bagian imajiner dari fungsi f itu adalah fungsi yang harmonik. Oke. Jadi kita punya teorema berikut. Jika fz sama dengan uxy tambah I Vxy ini analitik pada suatu domain D atau dalam suatu domain D, maka U dan V adalah fungsi yang harmonik pada D. Keduanya adalah fungsi yang harmonik pada D. Oke. Yang harmonik pada D. Nah, kuncinya di sini apa? Menuliskan bahwa fungsi f ini analitik artinya mempunyai turunan pada suatu lingkungan. Kemudian yang lalu kita gunakan apa konsekuensi dari mempunyai turunan ini pada suatu lingkungan, yakni bagian real dan bagian imajiner dari fungsi f memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Okay. Dan juga hal lain adalah fungsi yang analitik ini tadi mengakibatkan bahwa turunan parsial dari U dan V ini adalah fungsi yang kontinu. Okay. Kemudian kekontinuan dari turunan parsial ini mengakibatkan ini. Mungkin Anda pernah belajar di KPB bahwa misalkan fungsinya apa? Misalkan UV, V misalkan. Bahwa jika Anda punya fungsi dua berubah W, X, Y, kemudian Anda asumsikan bahwa W ini mempunyai turunan parsial yang kontinu, maka Anda bisa menghitung turunan parsial terhadap X, kemudian terhadap Y, maupun sebaliknya, turunan parsial terhadap Y, maupun turunan parsial terhadap X, sekaligus seperti ini. Oke. Jadi keduanya sama saja. Nah ini kuncinya, kunci yang akan kita gunakan untuk menunjukkan bahwa keanalitikan fungsi f mengakibatkan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi f ini adalah fungsi yang harmonik. Oke. Dan juga pertama kita mulai dari persamaan Cauchy-Riemann tentunya. Jadi karena f-nya analitik, maka U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Yakni UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Oke. Yang pertama. Kemudian kalau saya tuliskan ini turun, misalkan yang ini misalkan. Misalkan saya turunkan terhadap X, jadi UXX sama dengan V YX. Okay. Di lain pihak, UYX sama dengan min V XX. Nah, sedangkan
saya juga bisa menurunkannya terhadap Y ya. Bentar, saya perbaiki tulisan saya supaya U dan V-nya tidak tertukar. U, Y, X dan Y, X sama dengan min V, X, X. Oke. Kemudian diturunkan terhadap, jadi ini yang kedua. Kemudian turunkan terhadap Y. U, X, Y sama dengan V, Y, Y. Dan U, Y, Y di sini sama dengan min V, X, Y. Min V, X, Y. Oke. Nah, dari persamaan ini dan juga fakta bahwa di sini karena kekontinuan turunan parsial kita punya V XY sama dengan V YX dan juga U XY sama dengan U YX, ini sama saja. Nah, saya bisa gabungkan berapa hal ini. Misalkan di sini. Yang ini dengan yang ini. Misalkan. Kan VYX sama dengan VXY, jadi ini sama saja. Hanya berbedanya adalah di sini UXX sama dengan VYX sama dengan VXY, sedangkan VXY tadi sama dengan min UYY. Jadi ini kedua ini sama, maka bisa saya tuliskan sebagai UXX ditambah UYY sama dengan 0. Jadi pertama kita telah menunjukkan bahwa U adalah fungsi harmonik. Dengan cara serupa UYX sama dengan UXY, di sini malah langsung mungkin ini sama, maka V min VXX sama dengan VYY. Nah, artinya VXX ditambah VYY ini bernilai 0. Ini bernilai 0. Jadi V juga adalah fungsi yang harmonik. Jadi U dan V adalah fungsi yang harmonik. Oke. Bisa diikuti penjelasannya sampai sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Komentar? Farel Theodor? Ada pertanyaan? Farel? Belum ada, Pak. Oke. Nah, teorema ini sebenarnya untuk apa? Kira-kira. Coba Anda bisa memberikan suatu interpretasi atau mengapa teorema ini baik. Kalau untuk aplikasinya saya sendiri belum terpikirkan sih, Pak. Oke, atau ya bukan aplikasi ini. Jadi apa kaitan tadi antara fungsi kompleks dan fungsi dua peubah tadi? Kalau dari teorema ini kan tadi jika fungsi kompleks tersebut analitik pada suatu domain, maka fungsi yang di komponen real dan di komponen imajinernya itu masing-masing harmonik pada domain tersebut. Oke. Nah, kira-kira jadi kalau fungsi yang analitik itu yang diperiksa adalah turunan ke berapa? Turunan dari F-nya yang turunan ke berapa? Maksudnya, Pak, maaf. Turunan yang ke berapa? Yang dicek untuk analitik suatu fungsinya gitu, Pak, sifat analitik. Yang dicek turunan pertamanya.
turunan pertamanya. Nah, kalau memeriksa fungsi harmonik atau tidak? Perlu turunan yang keduanya. Perlu turunan kedua. Turunan parsial yang kedua. Iya. Oke, nah jadi artinya bisa juga Anda katakan di sini bahwa kalau saya bisa membuat, misalkan saya ingin memeriksa suatu fungsi ini harmonik tanpa perlu memeriksa turunan parsialnya yang kedua kali, adalah saya bisa menuliskan bahwa saya bisa membuat suatu fungsi kompleks dari misalkan dari U dan V ini, yang mana fungsi kompleksnya ini adalah fungsi yang analitik. Cukup dicek bagian pertamanya saja. Maka fungsi yang tadi U dan V tadi otomatis harmonik seperti itu tanpa perlu memeriksa turunan parsial yang kedua seperti itu. Bisa ya? Paham ya maksudnya? Baik. Paham. Nah, kemudian ada istilah, ya, tapi ini kalaupun nanti ada soal juga diberikan kalau tidak familiar, bahwa jika Anda punya dua fungsi U dan V yang harmonik pada domain, kemudian turunan pertama yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka V disebut konjugat harmonik dari U. Maka V disebut konjugat harmonik dari U. Dan hubungannya adalah jika kita punya fungsi F yang analitik pada domain, ini artinya setara dengan V adalah konjugat harmonik dari U. Nah, seringkali misalkan seperti ini situasinya. Cari fungsi analitik F dengan, jadi F-nya sama dengan tambah IV dengan U diketahui, artinya diberikan rumusnya, dan V tidak diketahui. Artinya Anda bisa mencari informasi fungsi V ini apa dari informasi fungsi U yang diberikan melalui tadi dua persamaan pada persamaan Cauchy-Riemann. Okay. Ada persamaan Cauchy-Riemann itu. Sehingga nanti Anda peroleh rumus untuk Vx-nya sama dengan berapa. Dan juga tentu selain U diketahui, misalkan ada informasi lain. Misalkan nilai fungsi di titik tertentu diberikan untuk memperoleh konstantanya. Nah, Anda ingat tidak yang mirip seperti ini apa kalau di pengantar persamaan diferensial? Yang mirip seperti ini ingat tidak? Apa? Coba Anda asumsinya sudah pernah mengambil semua ya? Pengantar persamaan diferensial. Coba. Gisela Vitalis. Gisela, silakan. Iya, Pak. Oke, yang pernah Anda pelajari di pengantar persamaan diferensial yang mirip dengan ini itu apa? Kira-kira? Gelombang, Pak. Oke, atau yang topiknya seperti ini, misalkan. Persamaan panas. Yang lebih sederhana apa? Ketika mencari apa? Jadi misalkan situasinya misalkan seperti ini. F X tambah I Y sama dengan UXY ditambah 2I XY. Seperti ini. Ini analitik.
Atau mungkin entire ya. Analitik. Kemudian misalkan F0-nya sama dengan 0 misalkan. Kemudian tentukan UX, Y. Dan juga tentukan sekaligus tentukan Fx tambah Y. Yang mirip seperti ini tekniknya apa? Yang pernah dipelajari di pengantar persamaan diferensial. Persamaan diferensial apa ya tipenya? Seperti ini. Oke, atau coba yang kasus seperti ini yang mudah. Misalkan jadi ini Vxy-nya sama dengan 2xy ya. Kalau persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, apa yang diperoleh, Gisela? Jadi Vxy sama dengan 2xy ya. Sama dengan 2xy. Uxy-nya tidak tahu. Karena fungsinya analitik, maka memenuhi persamaan Cauchy-Riemann kan, U dan V-nya. Persamaan Cauchy-Riemann-nya apa, Gisela? Ux sama dengan? Sama dengan VY. VY sama dengan apa di sini? VY-nya 2x. 2x. Kemudian UY sama dengan min Vx ya? Benar? Ya. Jadi benar. Ini min 2y ya? Min 2y. Oke. Nah, sekarang Ux-nya sama dengan 2x dan UY-nya sama dengan min 2y. Artinya kalau Ux sama dengan 2x, U-nya sama dengan apa, Gisela? X kuadrat. X kuadrat. Selain itu? Plus C. C apa itu C-nya? Konstanta. Konstanta. Selain itu? Apa? Selain konstanta? Apa? Yang diturunkan terhadap X bernilai 0 itu selain konstanta apa? Gisela. Objek apa yang diturunkan terhadap X? Turunan parsial terhadap fungsi X? Fungsi dari Y. Jadi saya bisa tuliskan X kuadrat tambah K Y misalkan seperti itu. Ya. Oke. Nah kemudian saya kembalikan di sini. U sama dengan X kuadrat tambah KY, UY sama dengan min 2Y. Jadi diturunkan terhadap Y, X kuadrat kan 0 kan, diturunkan terhadap Y. Jadi sisanya adalah K aksen Y sama dengan min 2Y. Jadi KY-nya sama dengan apa, Gisela? Min Y kuadrat. Hanya min Y kuadrat? Atau ada yang lain? Min Y kuadrat tambah? Konstan kan? Benar nggak? Tidak. Min Y kuadrat tambah konstan kan? Nah jadi U-nya sama dengan? UXY sama dengan? UXY sama dengan? X kuadrat min Y kuadrat tambah C. Kemudian tadi informasinya adalah FZ sama dengan 0 ya. F0 sama dengan 0. Jadi F X tambah Y sama dengan UXY ditambah I VXY. Jadi ini X kuadrat min Y kuadrat ditambah konstan ditambah I 2XY. Oke. Nah, saya ganti F0-nya dengan 0. Jadi C, karena ini semuanya 0, ini semuanya 0. Jadi C-nya sama dengan 0. Jadi Fx tambah Y-nya sama dengan apa? X kuadrat min Y kuadrat ditambah I 2XY. Dan saya tahu ini bisa saya faktorkan menjadi X tambah Y kuadrat. Jadi FZ-nya sama dengan Z kuadrat ya. Seperti itu. Bisa?
Nah, oke. Tadi poin yang saya ingin berikan adalah ketika Anda bertemu dengan persamaan ini, Mas, apa yang pernah dipelajari di sini? Persamaan diferensial eksak kan? Tidak pernah dipelajari atau sudah lupa? Coba di persamaan pengantar persamaan diferensial pernah kan ini? Yang mirip seperti ini. Bahwa nanti menjadi seperti ini dan seterusnya. Mirip ya? Persamaan diferensial eksak kalau tidak salah namanya. Halo? Iya, Pak. Saya lupa nama judulnya sih. Sudah pernah kan tapi yang mirip seperti ini? Caranya udah pernah. Baik. Oke. Nah, untuk materi kuliah ini sampai sekian. Nanti coba latihan. Kemarin juga tutorial juga sebagian Anda tentu sudah mengerjakan latihan. Namun yang untuk minggu ini perlu tambah latihan. Nanti mungkin sambil menunggu PR di besok mungkin atau lusa. Baik, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Pak mau bertanya, Pak? Ya, silakan pertanyaan dulu. Kan waktu awal kuliah diberitahukan bahwa mungkin PR-nya nggak akan dikasih feedback semuanya gitu karena emang banyak ya, Pak. Iya. Nah, jadi kan mungkin kita nggak tahu nih apa yang kita kerjakan ini benar atau salahnya, Pak. Apakah mungkin diberikan di-share gitu solusi dari setiap latihannya, Pak, supaya kita tahu gitu apa yang kita kerjakan ini udah benar atau salah. Jadi nggak gitu. Nah, mungkin nanti tidak persis solusi. Jadi istilahnya petunjuk saja, maksudnya di beberapa nomor tidak mungkin. Jadi kan tingkat kesulitan PR-nya kan juga bervariasi. Ada yang istilahnya ya tanpa solusi Anda sudah bisa sendiri, misalkan yang kalkulasi di awal. Kemudian mungkin di bukti atau soal-soal yang membutuhkan bukti bisa saja diberikan hint-nya saja. Nah, nanti kalau yang detailnya nanti Anda lengkapi sendiri. Seperti itu. Iya, baik, Pak. Atau Anda kalau ada waktu bisa lebih detail, misalkan tunjukkan jawaban Anda ke tutor misalkan. Kemudian diberikan misalkan komentarnya apa. Seperti itu. Karena tutorial di luar jam kuliah dan juga harapan saya tidak perlu terlalu banyak soal yang dibahas. Yang penting soal-soal utama, misalkan PR juga bisa Anda tanyakan dan Anda paham. Yang penting itu. Oke, jadi tidak perlu terlalu banyak yang di ini, tapi di materi yang utama Anda harus paham itu kuncinya seperti itu. Nanti yang lain bisa dipelajari kan sendiri. Seperti itu. Oh, iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan lain?